Cuman setelah saya menjelaskan, banyak sekali tokoh, ustadz, habis itu teman-teman saya yang tadi, saya wajar sih mereka berpikiran beda-beda ya. Cuman saya senang yang Kabarnya setelah kemarin itu ada pembatalan pengajuan, ada dampak lagi masih ke kabarnya sendiri? dampak apa? Misalnya kayak masih ada dari netizen yang masih mencibir atau apa gimana gitu. Jujur saya itu nggak baca kalau yang negatif. Saya udah bilang saya itu nggak pernah baca. Tadi aja ada yang bilang Dim, lo lihat gak ini dia nih. Lihat nggak di lampe ada. Saya mendingan nggak tahu, nggak dengar orangnya siapa, supaya saya masih bisa pikiran positif terus. Dan kalau ketemu orangnya juga saya tidak ada pikiran yang ini orang ini mendingan nggak tahu saya. Saya dari dulu seperti itu. Malah yang paling saya banyak yang desain ke saya itu sebenarnya dari Pak Ridwan Kamil ya. Saya tahu nggak, saya nggak baca, saya nggak buka, tapi itu banyak banget yang kirim ke saya. Karena saya nggak mau, saya masih harus selalu berpikiran positif sama setiap orang. Bahkan saya tahu tapi semua orang-orangnya. Yang nggak sengaja itu malah Pak Syaroni ya, Mas Syaroni. Jadi itu malah saya ketika saya lagi buat Instagram dia di atas, jadi dia lagi. Jadi saya jadi saya baca, tapi cuma dia doang, yang lainnya saya nggak baca. Jadi kalau ditanya sekarang kayak bagaimana masih ada atau enggak, saya nggak pernah baca. Dan tadi dibilang juga lambe tahu nggak, dia yang ini juga jadi nggak tahu, nggak saya nggak mau. Tapi teman sesama selebriti sendiri support gak sih? ada yang support atau ngajak apa gitu Dengan kejadian seperti ini. Ada yang setuju juga sama niatan kakak gitu? Dari awal sebenarnya ada, cuman setelah saya menjelaskan, banyak sekali tokoh, ustadz, habis itu teman-teman saya yang tadi, saya wajar sih mereka berpikiran beda-beda ya. Cuman saya senang yang pada mereka apa? Mereka menunggu saya. Mereka mau komunikasi sama saya, mereka mau tahu penjelasan saya. Paling penting itu dari sekarang semua itu komunikasi ya. Tujuannya apa? Apalagi kalau misalkan orang itu kenal. Jadi komunikasi maunya apa. Tapi kalau memang ada yang bertindak seperti itu juga saya tidak menyalahkan. Itu kan spontanitas ya, kesalahan segala semuanya. Nah, cuman saya senang dari orang-orang setelah mendengar penjelasan saya tuh semuanya ya, tokoh-tokoh, ustaz-ustaz baik banget, sampai teman-teman saya sampai sekarang masih terus berdatangan, mau itu di DM, mau itu di WhatsApp, mau itu di mana, semuanya lah di SMS segala semuanya. Ada postingan juga tadi pagi saya baru baca. Cuman kalau postingan itu menyudutkan, walaupun itu bisa membaguskan nama saya ya, ada menyudutkan seseorang, saya tuh nggak mau nge-post gitu loh. Saya nggak mau, takutnya malah jadi saya kayak ngebela diri saya tapi ngejelekin orang. Serba susah sih kita ya kalau misalnya di posisi kayak begini tuh ya, seperti kayak gini aja lah. Tadi bilangnya tuh yang salah itu bilangnya dia enggak di sini pikirannya nggak kenapa-napa kok, bukan cari panggung, bukan di sini, di luar sana. Mereka pikirannya tuh saya dikira nyari panggung lagi, ada seperti ini, bukan kalian. Saya tuh bukannya nggak mau, bukannya ini, cuman itu sebenarnya ada beberapa yang kalian tidak tahu mengenai mereka dan saya paham banget. Makanya saya ada yang begini tuh nggak marah tau. Tapi kemarin kabarnya sempat sampai Itu kan semua itu kan itu kan semua nggak direncanain. Saya udah tahu dari awal ketika saya belum mulai. Jujur nih, saya itu sebelum mulai itu saya video call sama Karen Delano. Saya punya visi segini, dia punya visi besar banget. Dia lagi video call sama nama Paula, saya baru selesai mandi. Habis itu saya begini, oh hai, dia bilang ini. Tiba-tiba dia bilang sesuatu hal yang besar banget. Semua yang saya nggak tahu, semua yang saya tidak rasakan tadi visi saya segini itu saya dengerin, dan beberapa kata-kata saya di situ adalah kata-kata dia. Jadi saya bilang sebelum saya mulai saya sudah tahu, aduh
gue bilang gue takut malah nggak bisa ngejaga nih gitu loh. Dia tahu sendiri ya, dia tidak akan melihat sesuatu hal yang bagus kalau dia itu benci sama orang. Mau orang itu mau berbuat seperti apapun, dia tidak akan suka. Cuman kalau saya tidak peduli, saya mau menjadi diri saya sendiri. Bener aja, saya kalau tahan semuanya, tahan terus. Cuman keluarnya itu kalau misalkan dari hati itu apa ya, kita nggak bisa nahan. Kalau saya pura-pura sih jatuhnya tidak seperti itu Bu. Dan ternyata semua tuh bilangnya seperti itu. Kita nggak butain, kita tahu kok. Dan banyak sekali yang mau support saya sekarang. Cuman apa gitu loh, apa daya saya tuh tidak sekuat itu gitu loh. Kecuali kalian yang sadar sendiri apa yang saya concern, apa yang saya takutin, apa yang saya mau lakukan. Jadi digerakin semuanya. Kalau saya ketika bergerak sendiri, aku juga lama-lama karena saya kasihan sama keluarga saya. Gak keluarga di saya aja, keluarga di mana Paula sama ya, keluarga kandung saya, papa kan udah lumayan ya, udah dia mau seneng-senengnya aja. Tapi ketika dia ngeliat sinetron mulu lagi sekarang, jadi ketika ada berita itu kan saya takut kepikiran. Jadi banyak faktor yang saya pikirin gitu loh. Tapi kabarnya kelanjutan dari uang tunai yang akan dijadikan hadiah untuk Desember itu akan berlanjut atau bukan memang itu dalam? Sekarang saya malah coba saya balikin sama kalian apa yang mesti saya lakuin. Kalau misalkan ada, jadi gini, saya dari Polres Tengah, kita bicara Tiger Wong Entertainment dulu. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kita maju lagi nih tingkatan lebih tinggi. Yang satu bilang enggak. Tiba-tiba jam 10 yang ini bilang iya. Saya nggak perlu kasih tahu ya orang-orangnya siapa. Cuman orang-orang itu orang-orang yang saya hormati sekali. Wah, saya bingung gitu loh. Jalanin, kelihatan nanti tulusnya kamu seperti apa. Kamu ini. Ada yang satu bilang meredain dulu aja. Karena mau itu berhasil, lu dikira ngedompleng. Mau itu bilang nggak berhasil, nanti lu ditawain. Nah, bener sih. Bingung harus gimana ya. Nah sekarang saya malah balikan, itu bukan yang benar. Malah saya balikan ke kalian, seharusnya saya harus bagaimana. Karena memang visinya itu memang harus diluruskan semuanya. Ada yang bilang sekarang LGBT, ada yang sekarang apa. Luruskan. Kita yang bisa meluruskan. Jadiin itu pakaian yang unik, yang menarik. Jadi orang-orang yang datang yang menjadi kontestan itu bukan pakaian yang seperti itu, tapi dia bisa mendaur ulang dari koran, dari plastik yang pakai. Jadi yang ikut itu adalah orang-orang yang kreatif, nggak perlu jadi orang kaya, jangan perlu jadi kaya istilahnya untuk bisa menjadi juara, untuk menjadi juara mendapatkan 100 juta. Semua orang bisa ikut asal kreatif, apapun didaur ulang. Itu rencana saya sebenarnya. Saya mau menjadikan itu ajang, jangan jadi kayak pakaiannya jadi kesini ya, pakaian perempuan dipakai sama pria, ini kita lurusin semuanya. Ini loh konsepnya. Yuk, jadi mereka yang ini, di sini lomba-lomba kreatif ya begini, nggak perlu mahal loh, bisa dengan koran, bisa dengan plastik, bisa ini. Dan saya pun jurinya pun menilainya juga gampang. Kalau misalkan saya dari seperti baju sekarang yang duku atas, kita melihat bagaimana saya mau menilai yang benar 100 juta yang mana, susah. Karena pakaiannya hampir istilahnya sama dengan ini, apa yang harus mau ditonjolin. Terus saya bilang mengkerucuti lagi, ini meeting udah lama. Mengkerucuti, saya nggak perlu bilang jurinya siapa, saya takut dia terseret-seret ya. Cuma dikerucutin aja, iya yang ini, yang aneh, yang gaya kreatifnya tinggi. Semua orang bisa menjadi model, semua orang bisa menjadi fashion. Dan yang juara bukannya uang yang kita berikan sama dia, walaupun emang uang, tapi bajunya yang kita beli nanti ya. Bajunya kita hargain 100 juta, bajunya hargain 50, 2 lipat semuanya gitu. Nanti kita ada sisirnya semuanya. Ini sisanya Jakarta nih, di bajunya nih. Bisa dilelang akan jadi uang lagi dan buat mereka juga. Semua sudah dipikirin sama saya, nanti ada di Jakarta, ada di Bandung. Dan semuanya itu yang ikut nanti desainer juga dari tiap-tiap kota. Jadi
sekarang desainer semuanya Jakarta. Padahal terlalu banyak desainer luar negeri, luar kota tuh yang benar-benar bagus. Jadi buat saya terlalu banyak. Karena Paula itu dari Semarang.